Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi anak-anak, pada kesempatan hari ini kita belajar mengenai materi getaran. Nah, ini adalah materi kita. Setelah kita mempelajari tentang tekanan atau gaya, hari ini kita akan belajar mengenai getaran. Pengertian dari getaran itu sendiri adalah gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Nah, kita review ulang. Getaran adalah gerakan bolak-balik melewati titik keseimbangan. Nah, kita gambarkan pada sebuah ayunan. Nah, ini ayunan. Ini adalah sebagai titik keseimbangan. Apabila kita ayunkan gerakannya. Nah, ini gerakan ini saya simbol beri A, B, C. Titik B di sini disebut sebagai titik kesetimbangan. Gerak A ke B, gerak B ke C, C ke B, B kembali lagi ke A, ini disebut sebagai satu getaran. Jadi satu getaran di sini adalah gerak dari A ke B, B ke C, C ke B, dan B ke D. B ke A. A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Kalau gerakan setengah getaran, ini adalah gerakan dari, jika titiknya dimulai dari gerakan A ke B, B ke C. Nah, jadi hanya ada dua gerakan. Nah, ini disebut setengah getaran. Dalam mempelajari mengenai getaran, dalam belajar mengenai getaran, kita belajar mengenai N. Ini adalah jumlah getaran. Dan T ini adalah waktu. Nah, ada frekuensi getaran, disimbolkan F. Ini adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Nah, rumusnya F sama dengan N dibagi T. Nah, F sama dengan frekuensi getaran dengan satuannya adalah Hertz. N jumlah getaran, T waktu. Jumlah waktu di sini satuannya adalah sekon. Nah, kemudian ada periode getaran atau T besar. Ini adalah waktu yang ditempuh untuk melakukan satu kali getaran. Rumusnya T kecil dibagi N. Nah, dengan T ini adalah periode getaran.
Jika T kecil di sini adalah waktu, maka T besar di sini adalah periode getaran, sama dengan satuannya adalah sekon. Nah, sebagai contoh soalnya, ayunan dibandul dengan jumlah ayunan 20 kali selama 20 detik. Hitunglah frekuensi dan periodenya. Nah, diketahui ayunan dibandul dengan jumlah ayunan 20 kali, maka di sini adalah n 20 kali selama 20 detik. Di sini mencerminkan waktu, simbol tadi waktu adalah T kecil. Jadi kita tulis 20 detik. Maka D2 yang ditanya adalah F dan T. Nah, jawab F rumusnya adalah N per T. Nah, N di sini ada 20, kebetulan angkanya sama ya, tidak masalah, 20 per 20, sehingga 1 Hz bisa disingkat dengan Hz. Dan periode itu adalah T kecil per N, juga sama, T-nya ada 20 detik per 30, sama dengan 20 sama dengan juga 1 Hz. Nah, demikian penjelasannya. Nah, soal berikutnya, sebuah bandul jam bergetar selama 1 menit sebanyak 120 kali. Hitunglah besarnya frekuensi dan periodenya. Maka cara menghitungnya kita buat bentuk konsepnya, yaitu dengan diketahui terlebih dahulu sebuah bandul jam bergetar selama 1 menit. Nah, ini 1 menit, maka simbol waktu tadi disimbolkan sebagai T. Nah, T sama dengan 1 menit, karena waktu di sini harus kita ubah menjadi detik atau sekon. 1 menit ini besarnya adalah 60 sekon sebanyak 120 kali. Nah, banyaknya atau jumlah getaran di sini tadi N. N sama dengan 120 kali. Maka ditanya frekuensi dan periodenya. Nah, jawab. Nah, frekuensi, rumus frekuensi adalah N per T. N ya. N-nya adalah 120 per waktunya ada 1 menit, berarti 60. Nolnya bisa kita coret, tinggal 112 dibagi 6 sama dengan 2 Hz atau Hz frekuensi. Kemudian mencari periodenya. Rumus periode adalah T kecil dibagi N. Nah, sama dengan besarnya T ada 60, besarnya N ada 120. Nah, ini nolnya bisa kita coret, sama dengan 6 dibagi 12. Hasilnya adalah setengah atau 0,5 sekon. Nah, contoh. Terima kasih.